Pesantren biasanya hanya berfokus pada pembelajaran agama Islam. Santri biasanya diajarkan mengaji Al-Quran dan berbagai jenis kitab sesuai dengan kejuruan masing-masing pesantren. Hal berbeda dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Hakmal di Kampung Kiara Payung, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pesantren Pimpinan KH Asep Saprudin ini menerima para korban judi online untuk nyantri dengan melakukan terapi agar para korban judi online ini sadar akan bahaya dampak judol. Asep Saprudin mengatakan, pesantren Darul Hakmal pada awalnya memang menerima para santri anak-anak jalanan hingga para korban penyalahgunaan narkoba, kemudian problematika sosial lainnya. Terutama yang sekarang merebak, sebenarnya sudah jauh-jauh hari kasus ini terjadi yaitu korban judi online atau bahkan korban pinjaman online, ujar Asep Saprudin kepada Tribun di pondoknya, Kamis, 11 Juli 2024. Untuk melakukan terapi terhadap korban judi online, pihaknya tidak langsung memberikan pemahaman agama. Asep menjelaskan, terlebih dahulu pihaknya mengidentifikasi akar permasalahan sehingga mereka menjadi korban judi online. Kami pun menyediakan terapi itu karena memang tidak hanya dari segi rohani, kita memahami itu, tetapi juga kita coba problematika berawal dari mana akarnya. Sehingga kami pun mencoba orang bilang kita berandwas dulu, karena memang korban judi online atau pinjaman online sebenarnya ada beberapa pilar yang harus dilunturkan dulu. Ucap Asep, para korban judi online yang melakukan terapi di Pondok Pesantren Darul Hakmal pun terlebih dulu akan diputus dari mata rantai permasalahan yang membuat mereka terjerumus. Untuk memutus rantai itu, para korban judol yang melakukan terapi tidak diperkenankan membawa handphone dalam beberapa waktu di pesantren. Dengan latar belakang memiliki ilmu teknik informatika, Asep Saprudin juga memberikan pemahaman tentang kecurangan permainan online itu dan dampaknya. Nah, kita coba beri pemahaman dengan baik kepada mereka sehingga mereka faham secara keilmuan, dia faham baru kita melakukan terapi, karena mimsite itu harus dibantu. Setelah perubahan mimsite muncul dalam pribadinya kita baru beralih ke arah yang bersifat rohani, karena walau bagaimanapun mereka memiliki kekosongan rohani, ucap Asep. Untuk mengisi kekosongan rohani itu, Asep memberikan terapi dengan metodologi zikir hingga mendawamkan salat sunnah, kemudian kita mencoba juga dengan metode lain sehingga dia terisi rohaninya, terisi kalbunya, sehingga relatif dalam waktu pengalaman kami di sini dari sudah ada yang tercepat itu 42 hari, alhamdulillah dari beberapa kasus yang pernah ada di sini ada yang 47 ada yang 60 hari. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun, setahun setengah, bahkan ada yang cukup lama hadir di sini, itu sudah hampir 3 tahun di sini, urai Asep Saprudin. Tak hanya soal rohaninya, Asep Saprudin juga memperkenalkan dan memberikan ruang agar mereka bisa kembali produktif dalam mencari uang dengan jalan yang benar dan halal secara syariat. Sehingga tidak kembali bermain judi online, karena rata-rata korban itu secara finansial terkuras habis. Nah kami di sini juga memberi pemahaman bahwa untuk ketahanan finansialnya kita juga didik supaya mereka punya skill, kami punya storage, kami punya pengolahan hasil tangkap ikan, bahkan kita juga punya lahan produktif lainnya, ujarnya, artinya kalau mau mendapatkan finansial secara baik halalan toibah kita arahkan juga. Sehingga tidak hanya dididik atau diterapi secara psikologi, tetapi juga diterapi juga secara rohani, tetapi juga kita menterapi secara lahiriah bagaimana mengembalikan kondisi finansialnya, itu yang memang kami desain seperti itu, jelasnya.